Saudari yang terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas hubungan antara gula darah yang tinggi dan emosi. Ini jarang dibahas karena emosi tidak berkaitan dengan fisik secara langsung, tetapi dengan sesuatu yang tidak nampak. Gula darah menjadi tinggi, penyebabnya ada dua. Yang pertama, karena kita tinggi mengkonsumsi karbohidrat dan gula. Karbohidrat dan gula oleh tubuh dipecah menjadi glukosa. Kemudian yang kedua adalah tingkat stres yang tinggi. Seseorang yang tingkat stresnya yang tinggi, maka tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan hormon adrenalin. Ini memicu liver dalam memproduksi gula secara alamiah yang disebut sebagai gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis adalah proses produksi gula secara alamiah yang dilakukan oleh liver. Jadi dua hal ini membuat gula darah di tubuh menjadi tinggi, dan akibatnya juga adalah gula darah yang tinggi ini membuat darah di peredaran darah menjadi kental. Kita tahu bahwa fungsi dari darah adalah salah satunya mengedarkan oksigen yang masuk ke paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah yang kental ini mengakibatkan seseorang peredaran darahnya menjadi tidak lancar, sehingga oksigen pun juga tidak maksimal beredar ke seluruh penjuru darah kita di tubuh. Dan salah satu dampaknya adalah paru-paru tidak bisa mengembang secara maksimal, sehingga napasnya menjadi pendek cepat. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita memperhatikan orang yang kelihatan religius tetapi emosinya tinggi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah tersulut emosinya, atau keras kepala. Ini salah satunya penyebabnya adalah gula darah yang tinggi. Jadi darah yang kental ini menghambat proses dalam bekerjanya paru-paru. Maka tidak mengherankan orang yang kelihatannya alim tiba-tiba suka marah, suka tersinggung, itu karena gula darahnya tinggi. Kalau di komentar-komentar saya, ada yang berkomentar sinis, berkomentar tidak baik, itu saya senyumi aja. Saya menganggap bahwa mereka itu gula darahnya sedang tinggi. Tetapi kalau kita gula darahnya normal-normal saja, kita akan lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi. Ini salah satu manfaat dari puasa intermittent fasting. Jadi puasa intermittent fasting ini karena tidak ada gula yang terbentuk, maka tubuh kita membakar lemak yang ada di liver, membakar lemak yang ada di seluruh tubuh, mengubahnya menjadi keton. Dan keton inilah yang membuat daya tahan tubuh kita, membuat paru-paru kita bekerja lebih maksimal, sehingga nafas kita menjadi lebih panjang, lebih pelan, lebih tenang. Inilah akhirnya seseorang hatinya tenang dan damai, tidak mudah marah, tidak mudah tersulut emosi dari orang lain. Saudara yang terkasih, ini manfaat yang luar biasa dari puasa intermittent fasting, dan manfaat luar biasa dari diet keto, karena diet keto ini adalah diet yang tinggi protein, tinggi lemak, rendah karbohidrat, tidak makan nasi, tidak minum manis-manis, gula, dan tidak konsumsi tepung. Demikianlah informasi yang bermanfaat ini, video yang sangat penting. Silahkan di-share ke banyak orang yang berguna bagi kita semua. Salam sehat dari saya, Master Eko Heru. Terima kasih.